Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar melukis bayangan benda pada cermin cembung. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan itu masih sama dengan melukis bayangan benda pada cermin cekung. Nah, bedanya nanti adalah pada cermin cekung fokus ataupun pusat kelengkungan cermin itu terletak di depan cermin, sedangkan pada cermin cembung itu terletak di belakang cermin, ya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita awali itu adalah menggambar sumbu utamanya. Ini dia sumbu utamanya, ya. Oke. Kemudian tetapkan satu titik yang kita sebut dengan pusat optik atau saya simbolkan dengan O. Kemudian tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap sumbu utama. Saya tarik, ini dia. Oke. Kemudian saya kasih lambang di atasnya negatif. Nah, ini menandakan cermin yang kita gunakan di sini adalah cermin negatif atau cermin cembung. Oke. Pada gambar kali ini saya akan melukiskan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dalam gambar ini saya akan gambar fokus cermin itu 5 cm ya. Kemudian tinggi benda HO itu saya buat 4 cm. Dan kemudian jarak benda itu saya buat 3 cm. Nah, sekarang ini yang mau kita gambarkan di gambar ini. Nah, sekarang pertama sekali mari kita lihat fokusnya. Fokusnya saya buat di situ tadi 5 cm. Nah, kalau fokusnya 5 cm itu artinya pusat kelengkungannya 10 cm. Saya letakkan di sini. Ini F dan ini R. Bisa enak ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah DO. DO itu 3 cm. Ya, 3 cm. Berarti ini saya lukis 3. Nah, saya tarik 3 di sini. Kemudian bendanya saya buat tegak lurus kembali setinggi 4 cm. Nah, ini dia 4 cm. Pas bukan? Nah, saya tarik. Inilah objeknya. Oke. Nah, untuk mencari bayangan objek atau bayangan benda ini, kita gunakanlah sinar-sinar istimewa yang ada. Nah, untuk menggambarkan atau melukis bayangan benda pada cermin cembung ini, saya ambil sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga. Ya, sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga. Nah, mari kita buat sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang pertama mengatakan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama. Ini dia. Perhatikan baik-baik enak ya. Ini sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi kalau kamu buat di sini tingginya tadi ini berjarak 4 cm, berarti sinar itu harus sejajar terhadap sumbu utama. Berarti sini juga harus 4 cm. Bisa ya? Nah, inilah yang menjadi sinar datang yang pertama. Ketika dia mengenai permukaan cermin, maka cermin akan memantulkan sinar itu. Nah, jadi sinar akan dipantulkan seolah-olah melalui fokus, ya. Seolah-olah melalui fokus. Jadi seolah-olah katanya ya. Jadi kita bikin gini, fokusnya berada di belakang cermin, nah ya. Ini dia. Kemudian di sini inilah sinar pantulnya. Jadi saya buat perpanjangannya karena dia terletak di belakang cermin. Nah, jadi
Ini yang saya tebal-tebalkan ini merupakan langkah pertamanya tadi ya. Nah, ini tadi yang pertama, sinar istimewa yang pertama. Sedangkan ini sinar pantulnya ya. Oke, sampai situ paham ya. Kemudian mari kita lihat sinar istimewa yang ketiga. Sinar istimewa yang ketiga itu adalah sinar datang seolah-olah melalui pusat kelengkungan. Pusat kelengkungan itu adalah R. Jadi dia datang, ingat kita mencari bayangan benda, berarti sinar datangnya harus mengenai kepala benda, ya. Ini dia. Sinar datangnya mengenai kepala benda dan datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan. Nah, seperti ini. Dan dipantulkan. Nah, ini dia datang kemudian menyentuh permukaan cermin, maka cermin akan memantulkan sinar datang itu. Nah, jadi sinar istimewa yang ketiga ini dia akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu juga. Nah, kenapa seperti ini? Karena sinar datang itu berhimpit dengan garis normalnya. Kenapa dia berhimpit? Karena dia datang tegak lurus. Ini kan merupakan garis titik singgung. Ini kan sebuah lingkaran sebenarnya ini nak ya. Nah, jadi titik singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari ya. Nah, maka ketika sinarnya datang melalui garis normal, maka dia akan dipantulkan melalui garis normal itu juga. Oke, seperti itu dia. Nah, sekarang marilah kita lihat di mana bayangannya. Jadi bayangan itu dibentuk dari perpotongan sinar pantul. Jadi sinar pantul yang pertama tadi, yang ini saya kasih label 2 ya. Kemudian sinar pantul yang kedua yang ini. Jadi sinar pantul itu yang saya bulatin warna orange ya. Nah, ini dia. Jadi kalau ini sama yang ini kita tarik ya, tidak akan berpotongan dia. Dia tidak akan berpotongan. Justru dia akan saling menjauhi. Jadi tidak akan mungkin terjadi perpotongan di depan cermin. Itu artinya bayangan itu terbentuk di belakang cermin. Nah, jadi proses pengambilan titik bayangan mari kita perpanjang. Nah, ini sudah saya perpanjang. Ya, ini perpanjangan sinar pantul yang pertama dan ini merupakan perpanjangan sinar pantul yang kedua. Bisa ya nak ya? Dan dia akan kita cari titik perpotongannya. Titik perpotongannya lah yang kita sebut sebagai titik bayangan ya. Kemudian kita tarik ke sumbu utama. Nah, seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan bayangan atau image. Nah, seperti itu dia. Jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa sifat dari bayangan yang terbentuk pada cermin cembung ini memiliki sifat yang pertama maya. Kenapa maya? Karena bayangan itu terbentuk di belakang cermin. Boleh juga diartikan bayangan maya itu terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang kedua, bayangannya ini sifatnya tegak. Nah, di sini perhatikan, di sini kepala benda di atas, di sini bayangannya kepala bayangannya juga ke atas. Berarti kesimpulannya sifat bayangannya itu adalah tegak. Oke. Kemudian yang ketiga, sifat bayangannya itu adalah diperkecil. Nah, bayangannya tingginya kita buat di sini 4, ternyata bayangannya kurang dari 4 ya. Jadi sifat bayangannya adalah diperkecil.
Nah, seperti itu dia. Sekarang mari kita bandingkan dengan ketika kita mencari bayangan ini dengan perhitungan, ya, dengan perhitungan. Dari soal tadi kita ketahui bahwa F-nya itu tadi adalah 5, HO-nya 4 dan DO-nya 3 cm. Nah, sekarang mari kita cari dengan perhitungan, ya. Ini yang diketahuinya, ya. Mari kita cari dulu yang pertama, yaitu DI. Inilah DI-nya, nak. Berapa DI-nya? Mari kita gunakan rumus ini. 1/F itu sama dengan 1/DO tambah 1/DI. Bisa paham, ya? Nah, F-nya di sini bernilai negatif, ya, karena cermin yang kita gunakan adalah cermin cembung. F-nya tadi 5, berarti saya tulis minus 5 cm. Oke, sama dengan DO-nya tadi 3, berarti 1/3 cm. Tambah 1/DI. Sampai situ paham, ya, nak, ya? Kemudian 1/DI itu sama dengan min 1/5 cm. Ini pindah, kurang 1/3 cm. Dengan demikian 1/DI-nya kita peroleh, samakan penyebutnya. Berarti di sini 15 cm. Di sini saya buat minus 3, ini minus 5. Ya, aljabar, ya, diperhatikan. Berarti 1/DI itu dapatnya adalah min 8/15 cm. Dengan demikian DI-nya sama dengan minus 15 cm/8 atau 1,875 cm. Nah, kalau kita buat perhitungannya di sini, nah ini akan kita peroleh hampir 1,9. Tepat, ya? Nah, seperti itu teknik mengerjakannya. Di sini perhatikan, nah, ya, nak, ya. Ketika kita menggambar sama yang menghitung, tanpa menghitung pun, tanpa menggambar pun kita sudah bisa simpulkan tanda negatif ini menyatakan bahwa bayangan itu terletak di belakang cermin. Ya, tanda negatif ini menyatakan dia di belakang cermin. Nah, seperti itu dia. Kemudian untuk mencari perbesaran. Nah, jadi perbesaran itu kita tentukan dengan persamaan M sama dengan harga mutlak dari DI/DO. Ya, harga mutlak itu menyatakan hasilnya selalu negatif. Nah, DI di sini adalah 15/8. Ya, saya bikin gini aja, nak, ya. 15/8. DI-nya supaya gampang kita hitung, sedangkan DO-nya tadi 3. Oke, sehingga ini langsung saya buat jadi positif, berarti 15/8 bagi 3/1. Kan itu artinya ini. 15/8 bagi 3. Gini, ya. Oke, negatifnya sudah hilang karena dimutlakkan, ya. 15/8 kali 1/3. Ini bisa dicoret. Ini 5. Berarti M-nya kita peroleh 5/8. Jadi 5/8 itu kecil dari 1. Nah, dari sini karena M-nya dapat kita kecil dari 1, kesimpulannya adalah bayangannya itu diperkecil. Nah, seperti itu teknik mengerjakan soalnya. Jadi antara perhitungan sama yang digambar itu pasti sama, ya, pasti sama. Jadi ini yang sering, ya, ini yang sering kita tanyakan nanti di dalam soal, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah tandanya, ya. Kalau cermin cembung, fokusnya kita kasih negatif. Jadi ketika kita hitung DI atau jarak bayangan itu bernilai negatif, itu artinya terletak di belakang cermin, ya. Oke, dari dua cermin cekung dan cermin cembung ini,
bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa, perhatikan ya, kalau kamu perhatikan waktu kita belajar cermin cekung, ya, setiap bayangan maya pasti tegak, ya. Nanti akan kita simpulkan lagi, setiap bayangan nyata pasti terbalik. Jadi pasangannya ini sudah pasti ya nak ya. Nah, jadi ketika bayangannya maya pasti tegak. Dari mana kita tahu maya? Dari nilai DI-nya. Ketika nilai DI-nya negatif, itu artinya bayangannya maya. Ketika nilai DI-nya positif, itu artinya bayangannya nyata. Jadi bayangan nyata selalu berpasangan dengan terbalik. Setiap bayangan nyata pasti terbalik, setiap bayangan maya pasti tegak. Nah, seperti itu dia. Jadi untuk menyimpulkan dia diperkecil dan diperbesar, kita akan lihat dari perhitungan nilai M-nya. Ketika M kecil dari 1, itu adalah diperkecil. Ketika M lebih besar dari 1, itu diperbesar. Nah, seperti itu dia nak ya. Jadi ketika kita hitung dan gambar, itu hasilnya selalu sama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tolong digambar dengan cermat ya, dengan teliti supaya hasilnya sama, baik itu dihitung ataupun digambar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.